Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi karamana bil Mustafa Muhammadin habibina. Ya Sayyidi salatu wassalamu alaika ya Raufu ya Rahimu. Wal ali qadus ri'atil halwa ijubikal hudarital futuhul farajud. Antal musyafa'u syafi'u syu'alana indal karimi abadam warabbina. Ya ayyuhal wawsu salamullah alaika rabbini bi'idhnillah. Wanzur ilayya sayyidi bimadhara musilatin bil hadratil aliyah. Ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafi'il umam al-ali wa ja'alil anama musri'in bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ufir yasirin tawakina Qarriba alik bainana ya Rabbana. Qarriba alik bainana ya Rabbana. Qarriba alik bainana ya Rabbana. Amma ba'du. Kebanggaan hadratu sayyidina wa murabbina panjenenganipun Hadratul Mukarram Kiai Haji Abdul Majid Ma'ruf wa alaihi salawat wa hidiyah kata sama sirah wa radiyallahu an, yang senantiasa kita derei, kita hormati dan kita muliakan. Kebanggaan Hadratul Mukarram Romo Kiai Haji Abdul Hamid Majid, penerus perjuangan Wahidiyah, juga yang senantiasa kita derei, kita hormati dan kita muliakan. Para bapak-bapak, para ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah Mujada Usdu'iyah sekaligus penyongsongan Mujada Budu yang kami hormati dan kami muliakan. Adik-adik remaja putra putri yang kami sayangi, kanak-kanak putra putri yang kami cintai, bapak protokol yang kami taati. Dalam kesempatan yang penuh barokah malam hari ini, izinkanlah diri kami yang taat ini untuk ikut di belakang para bapak ibu hadirin sekalian, guna memanjatkan doa puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah diberikan pada diri kita masing-masing, sehingga pada detik malam ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa mengikuti acara Mujadah Usdu'iyah sekaligus menyongsong datangnya Mujadah Kubur dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Untuk itu marilah kita lahirkan rasa syukur kita di qaulina alhamdulillah. Mudah-mudahan nikmat karunia Allah yang telah diberikan pada kita masing-masing malam ini tidak mauquf sampai di sini saja, tapi senantiasa bisa mudawamah istiqomah min hadi sa'amal mubarakah al-akhirah. Amin Allahumma amin. Sanjungan salawat salam barokah yang seindah-indahnya dan yang setepat-tepatnya semoga senantiasa melimpah ruah kebanggaan Beranten Agung Sahibus Syafa'ah Kanjeng Baginda Agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
beserta para keluarga dan para sahabat-sahabat beliau, wa jami'il anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin alaihi wassalatu wassalam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina ila yaumil qiyamah. Tundanipun salam ikroman wa ta'ziman wa mahabbatan yang tulus. Monggo sarang-sarang kita aturaken ketangguhan segenap para wali Allah, para kekasih-kekasih Allah min awalihim bin akhirihim. Wabil khusus ketangguhan beliau Sultan Aulia Wausi Harada Zaman radhiyallahu anhu. Wa ta'alaina min majlisina hatta majlis mujata usbuya min barakatihim wa syafaatihim wa karomatihim wa amadana bi amdadihim kama yaliku bika wa bihim amin amin ya rabbal alamin. Dengan senantiasa penuh pengharapan mudah-mudahan Periantun-periantun agung yang telah kami sebut-sebut yang semangat tadi, mobil khusus panjenenganipun beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa suhada zaman radhiyallahu anhu. Malam hari ini berkenan mengulurkan syafaatnya, tarbiyahnya, jangkungan serta doa restunya, sehingga mujahadah yang kita laksanakan malam hari ini benar-benar bisa diterima dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, yang akhirnya bisa membuahkan barokah peningkatan di segala bidang, khususnya perjuangan kita, kesadaran kita, fafirru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, kami aturkan ribuan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada diri kami. Kami tidak mampu membalas sesuatu apapun, hanya dengan iringan doa jazakumullahu khairati wa sa'adati dunya wal akhirah. Juga tak lupa kami senantiasa mohon doa restu belakang Bapak Ibu hadirin sekalian. Mudah-mudahan berkat doa restu panjenengan dalam kami menyampaikan sepatah dua patah kata malam ini senantiasa diiringi dengan turunnya hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga apa yang kami sampaikan benar-benar bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita sekalian. Hadirin, karena panjenengan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya pun umat panjenengan itu, monggo sareng-sareng salam Al-Fatihah. Ya Syafi'ah alaika nurul khalqi azlahu al-khawafri aqaddalam tu'alatul warabini alaizari sayyidi simaka aidaruta kuntu sabsan ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya ayuhal gawsus alaika ya sayyidi ya ayuhal ya sayyidi ya ayuhal Al-Fatihah. Darah Ibu hadirin
rahimakumullah. Betul perhatikan nggih. Insyaallah yang saya buat sampaikan malam hari ini gini kisah dikendaki Gusti Allah maklumat sing pengin dadi wong sing selamat nang akhirat dunya. Memang diperhatikan sungguh-sungguh. Hadirin rahimakumullah. Gusti Allah nyiptakaken bangsa jin lan manungsa atas kula lan panjenengan. Tujuanipun kan dia budun ngabdi dan pangeran sesuai dengan apa yang difirmankan Allah di dalam surat Ad-Dariyat ayat 56. Tengriku Gusti Allah dawuh wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ingkang artosipun ingsun nyiptakne bangsa jin lan manungsa kuwi mung kakon ibadah yang aku. Jadi sing tepat nggih hanya untuk beribadah. Kalau kita gunakan yang lain gimana tepat. Yang betul tepat berarti menyalahgunakan. Menyalahgunakan apa? Ya umum lagi. Kita menyalahgunakan ciptaan Allah. Niku nek gak digunakne ibadah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Terus yang tepat itu hidup ini hanya untuk ibadah. Nah kita ikut mujahadah menika kali Mbah Yai dididik, dibimbing sebatas dados tiyang kang sadar akan kewajibannya terhadap Allah. Panjenengan dipun didik, dipun bimbing, dikek formula obat mujahadah kang nambani ati sing lara. Supaya kita menjadi orang yang sadar akan kewajiban pada Tuhannya. Ini bahasa sing keren mencari jati diri. Niku bahasa sing keren ngoten niku. Padahal sing gawe bahasa jati diri ora iso ketemu jati dirine. Wong gak ngerti Gusti Allah. Tapi kalau yang bimbing sultan aulia, saya yakin kita bisa menemukan jati diri kita yang sebenarnya. Hadirin rahimakumullah, yang menjadi pertanyaan untuk diri kita masing-masing sekarang, kira-kira kita ini sudah mengabdikan diri pada Allah apa belum? Itu yang harus menjadi pertanyaan di dalam hati kita masing-masing. Sholat wis, mujahadah wis, kerja wis, poso wis, bayar zakat wis, ibadahnya Allah toh guru. Hadirin rahimakumullah, panjenenganipun Mbah Yai Mu'alif Al-Wahidiyah ini seorang sultan aulia. Jadi beliau mengerti sungguh soal sing saestune ibadah iku piye niki ngertos. Ini diajarakan tengkulolan panjenengan sedaya. Yang dimaksud dengan ayat Allah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun itu harus keseluruhannya. Saumpame kula yen urip 24 jam. 24 jam kudu ana nilai ibadah kabeh sang pangeran. Padahal kegiatan kula jenengan sedina sewengi apa salat tak lambaten. Mujahadah tak lambaten. Kerja tok nggih mboten. Kados pundi sedaya niki ada nilai ibadah. Bila menika kula lan panjenengan kali Mbah dituntut dengan ajaran Wahidiyah menika supaya kegiatan kita dalam 24 jam itu ada nilai liya'budun. Ini penting banget.
Kalau pinten manusia sedunia sekarang pun yang bisa melaksanakan itu hanya Mbah Yai sendiri. Yang lain kula jenengan akeh lupute tasih. Hadirin rahimakumullah. Dan sedaya kegiatan sehari semalam selama 24 jam itu harus ada nilai ibadah. Waktu kita mengerjakan sholat itu yang paling pokok ya. Umat Islam secara umum sehari semalam melaksanakan sholat 5 waktu. Sholat ini bisa bernilai ibadah dan bisa tidak bernilai ibadah. Lupa sholat apa? Enggak. Innamal a'malu binniyah. Sedaya amal perbuatan tergantung napa niate. Walaupun perbuatan sholat nek boten diniati ibadah atau pangeran ora dicatat ibadah. Walaupun niate ngaji Al-Qur'an nek ora diniati ibadah teng Gusti Allah boten dicatat ibadah kali malaikat. Kok saged panggih kata wong nyupli ayat kanggo rezeki ora kanggo Gusti Allah. Makanya enten ajaran lillah kalau wau supados tahu kita endi sing nilai ibadah endi sing ora. Walaupun perbuatan sembahyang pisan nek ora diniati lillah ora dicatat salat, ora dicatat ibadah. Betah dijangkapi niate li Rasul derek tuntunane Rasulullah. Di Rasul kita bisa sholat dan mendapat jasa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru sembayangnya dicatat ibadah tak pangeran pun ngoten apa dereng. Yang enangan gitu. Nek turu, ya selama ini sholat kita belum nilai ibadah. Lu sampai umur 40 lu aku umur 50 lu tak harus tidak 5. Nah nek sembahyang gak dicatat ibadah terus kalau jenengan terus bukti bapak itu. Niku sing pokok. Ngaji ini kalau saya baru gede nih kata toh. Yang ngaji dipilih surat yang nekakno rezeki akeh diwaca bedino sampai lecet alamane. Padahal gak ada haji nilai ibadah sampai ngaji orang jam pisan nek ora diniati ibadah yang Allah mboten dicatat ibadah. Padahal paling jam kudu nilai ibadah kabeh. Luput boten. Luput. Nggak malin yang pun Ramadan salah kabeh orang sing bener situ-situ. Maka musuh ganjaran itu lipat ganda. Maka sodako berlipat ganda. Sehingga tak tutup siapa berlipat ganda ganjaran. Itu innamal a'malu binniyah. Sing dicatat pangeran iku niate. Nek boten niat ibadah tang pangeran ora dicatat ibadah. Lho aku sumur 40 nek poso katine ibadah ya apa. Sampai kena dikoreksi saestu. Kulo jenengan kosong masih antara diri. Ini belum bekerja kudu dasare
yu'tikul latihati haqqo. Kita senantiasa melaksanakan kewajiban daripada menuntut hak. Iki kula jan dibimbing Mbah Yai dengan ajaran yu'tikul latihati haqqo. Hanya melaksanakan kewajiban perintah pangeran kon ikhtiar kerja, bukan karena tadinya, bukan karena apa, diniati ibadah. Totole 8 jam mboten rugi, dicatat ibadah 8 jam. Pun wonten apa dereng. Nah, dereng selama ini kita kehilangan berapa jam tadi, ora ono nilainya ibadah. Dereng ngopeni anak, dereng tilem, kita kegiatan sehari-hari kan itu ya. Terus kemudian ambil serbu kalau ada nilai dia butuh. Sing bener ngoten niku. Kula jenengan wis kadung ngantuk bluwosor lali mbok niate. Sehingga kita banyak salahnya. Makanya kalau Mbah Yai diajari ngaku tentang Kanjeng Nabi ya Syafi'ah sallallahu wasallam. Alaika nurul haqiyati alama wa aslahu wa ruha wa triknya Rapatona Udah biati amdalin ya Rasulullah. Jika engkau hindari aku ya Rasulullah, aku akan hancur binasa. Ayo tolong ya Sayyidi ya Rasulullah. Karena kita menyadari kita belum ibadah pada Allah, berhadiri. Sakitnya kau nangis, ya tolong Kanjeng Nabi. Ternyata nama dereng berhadiri. Kudu mongso ibadah salah kabeh. Hanya satu yang kita tuju, hanya mohon syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus mau Syafi'ah itu tujuannya kita mengakui diri kita ngene salah, ngene luput, ngene dosa. Kalau niki tiyang dolim salam bilang-bilang juga Rasul. Terus tolong ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Itu yang paling pokok, paling utama ya Bapak Ibu. Bahkan bayain hati dawuh titik nol. Kalau kita sudah mencapai kesadaran pada Allah dengan riyanto mujahadah niki, itulah bisa dikatakan titik nol, baru dicatat ibadah tang pangeran. Nek kula jenengan mujahadah gak sampai tutup, ora sampai mencapai titik kesadaran para hadirin, berarti kita belum ibadah sama sekali sama pangeran. Apa yang kita banggakan kalau ibadah aja belum? Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi. Monggo kita sadari para bapak ibu hadirin, bahaya sudah bersusah payah riadong puluhan tahun sampai mendapat anugerah malam dua salawat wahidiyah begitu. Luar biasa ampuhnya, luar biasa tajamnya.
bisa membersihkan hati manusia yang ada di dalam dada dari kotoran-kotoran. Di dunia tidak ada saduannya para hadirin, hanya satu. Pamrih nopo mbah ya tidak pamrih apa-apa. Pamrih jenengan sedaya wong sing sadar kafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Pamrih panjenengan sedaya sing sampun ngamalaken kita dadi yang selamat dunya akhirat. Itu pamrihnya Mbah Yai para hadirin. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Dalu niki kula boten asor kanis asik. Asik murni. Bahas mahidiyah kangge menungsa niki manfaate nopo. Gini ku yang paling utama para hadirin. Panjenengan cek kenal wahidiyah iki fungsinya untuk apa? Nek pun Gusti Allah cinta kang kula jenengan kebutuhan dunia niku gampil urusan gampang menurut Gusti Allah. Itu. Jangan dibuat tujuan kita Allah. Tujuan kita jadi orang yang sadar pada Tuhan. Perkara duniawi ku gampil, semudah membalikan telapak tangan para hadirin. Kesadaran yang paling sulit. Jarang orang bisa berhasil para hadirin. Tapi insya Allah kalau kita mendekat, gandolan jubai guru mehinta bisa ada petanda bisa. Ya Sayyidi ayyuhal ghos. Yang penting pendekatan yang sesuai dengan kedudukan beliau. Sayyidi ya ayyuhal Hadapan Allah subhanahu wa ta'ala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Rabbana Allahumma salli Ya sallim Rabbana Allahumma salli sallim ala Muhammadin syafi'il umami ala alihi wa sahbihi Ali wa jalil anama musri'in Bil hakikati li Ya Rabbana 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 fir ya sirtatina Alif bainana ya Rabbana Iya karena Tuhan. beliau nanti pesan hendaknya perjuangan wahidiyah tetap menjadi satu ila yaumil qiyamah. Niku dawuh beliau, tapi kenyataan tidak demikian para hadirin. Sehingga beliau waktu gerah, waktu sakit merintihnya dikira kesakitan karena sakitnya boten. Ternyata rintihan beliau ya Rabbana Allahumma sholli Ya Rasulullah. ala Muhammadin syafi'il umami. Saking ajri Wahidiyah ini ora rukun terpecah belah para hadirin. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Itu yang ditakutkan beliau. Kalau sudah terpecah belah, sibuk bersaing. Karena kesibukan bersaing lupa intinya wahidiyah. Itu yang ditakutkan beliau. Ya Sayyidi ayyuhal Kalau sudah intinya lupa, orang sing lulus mujahadah sing kelombako dajjal sapono. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Nanti wahidiyah gagal para ibu hadirin. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Mudah-mudahan hadirin, apa yang saya sampaikan malam ini diridhoi Allah. Amin 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 ya Allah. Bisa melekat di hati kita. Amin amin. Menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin amin.
Mudah-mudahan kita semuanya Amin ya Allah. bisa mencapai titik kesadaran tauhid ya Allah. Amin, amin ya Allah, amin ya Allah. Di bawah bimbingan beliau Mbah Yai Mu'alim Syahwat Wahidiyah, di bawah bimbingan Hadratul Mukarram Romo Yai Abdul Hamid,